Betul, betul. Tapi Pak, kalau kita melihat kasus ini sampai begitu ada massa yang turun tadi Pak ya, dan kemudian ini ada tudingan dipolitisasi dan segala macam, tapi kemudian justru orang sebaliknya, ini tentu pro dan kontra Pak. Kemudian yang pro itu mengatakan bahwa itu hate speech Pak. Nah bagaimana Bapak melihat ada hate speech ketika orang protes seperti itu, bagaimana Pak? Gini ya, mari kita letakkan dalam konteksnya yang benar. Hate speech itu ada aturannya, internasional juga ada, nasional juga ada. Dalam undang-undang yang berlaku juga ada yang disebut pencemaran nama baik, ya kan? Contohnya seperti itu juga ada aturannya. Lihat saja, kalau kembali ke kasus Pak Ahok, lihat saja termasuk apa itu. Biarlah hukum bicara, keadilan bicara. Tetapi kalau mengait kepada media sosial sekarang ya, itu memang sudah luar biasa. Kalau saya, maaf, saya menggunakan sebagian, tidak semua, sebagian pengguna media sosial itu sudah tidak beradab. Karena yang diproduksi adalah kebencian, hatred, yang diproduksi fitnah, yang diproduksi karakter assassinations, banyak sekali. Dan itu tidak baik. Ayolah kita kembalikan negara kita ini kan negara Pancasila, negara yang berkeadaban. Masuk kita biarkan. Saya dukung penuh ya pernyataan Presiden Jokowi untuk menertibkan media sosial kita ini. Saya dukung penuh dengan catatan Pak Jokowi adil, berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Karena rakyat juga tahu dari mana awalnya media sosial yang berubah sebagai mesin penghancur seperti ini. Siapa yang menjadi sasaran diserang bertubi-tubi. Sampai katakanlah tidak berkutik lagi, tidak bergerak lagi. Dari mana itu Pak? Ya. Dari mana itu Pak? Saya tidak tahu, tapi ada itu. Salah kalau saya main tuduh, tapi ada. Ya. Kalau Bapak masuk sosial media, saya juga punya follower Twitter lebih dari 8 jutaan, juta, Pak, ya. Facebook juga begitu. Kalau ada kata-kata yang tidak disukai oleh kelompok tertentu, menghabisinya itu luar biasa. Tidak wajar. Tidak wajar. Mari kita kembali kepada sesuatu yang logis di negara kita ini. Jadi semangatnya kalau saya dukung penuh Pak Jokowi, saya dukung penuh pemerintah menertibkan media sosial ini. Terlalu banyak, sudah banyak korban yang berjatuhan. Tapi nanti dikira atau dianggap Pak pemerintah akhirnya dengan membatasi itu, membatasi kebebasan berekspresi. Ada undang-undangnya. Okay. Tidak berarti siapa yang tidak disukai langsung diciduk, tapi memproduksi berita yang disukai amat bukan itu. Okay. Bukan membatasi freedom of speech. Bung, di dunia ini tidak ada kebebasan absolut. Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J itu juga tidak absolut, ada batasnya. Demikian juga freedom di dalam dunia media sosial juga ada batasnya. Cuma pengaturannya yang baik, pengaturannya yang masuk akal, pengaturannya yang tepat, tidak tebang pilih, adil bagi semua. Kalau pengaturannya seperti itu, undang-undangnya seperti itu, semua senang kok. Anak cucu kita juga tidak diwarisi peradaban yang buruk. Ya. Tetapi kalau tidak adil, tebang pilih, jadi masalah baru. Begitu. Itu yang dikhawatirkan Pak. Jikalau sampai dipilih-pilih kemudian baru ditebang gitu. Akhirnya yang dimana yang disuka itu yang diteruskan, yang tidak disuka. Rakyat memilih pemimpin mendirikan pemerintahan, rakyat punya wakil di DPR untuk mengelola permasalahan ini dengan baik, dengan tepat dan bijak. Saya kira belum bisa, belum mampu. Saya punya keyakinan bahwa masalah ini pun bisa dikelola dengan baik. Pak, sedikit menyinggung Pak ya, masih soal tadi Basuki Cahayapurnama, kemudian tadi aksi, soal pilkada dikit Pak, bagaimana keterpilihan Pak Agus Pak? Kira-kira di pilkada Pak? Bapak yakin bagaimana Pak? Saya menghormati proses demokrasi ya. Saya juga pernah jadi calon dulu. Calon presiden 2004-2009, saya berjuang dengan cara saya, dengan keyakinan saya, dengan moral politik yang saya anut.
Nah, Agus Harimurti sekarang berjuang dengan keyakinannya, dengan caranya, dengan moral politiknya. Serahkan saja pada mekanisme demokrasi. Serahkan saja pada warga Jakarta, rakyat Jakarta, kelak memimpin siapa. Saya kira yang paling tepat saya menjawab seperti itu. Ya. Doa orang tua Pak ya, paling tidak Pak ya? Ya, orang tua pasti selalu mendoakan ya, siapapun, dan tidak ada doa orang tua yang jelek, yang buruk pada anaknya. Tapi satu Bung Rizky, saya kelewatan tadi ya, menjelaskan tentang makar ya. Oh iya Pak.